مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala di sore hari yang berbahagia ini. Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu, untuk bersama-sama belajar terkait dengan akidah keyakinan kita, tentang akidah dan keyakinan yang benar yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Insyaallah pembahasan kita di Jumat keempat ini kita akan fokus dalam pembahasan yang bertemakan akidah. Kita akan mulai membahas sebuah kitab yang kecil, yang ringkas, yang berjudul Aqidataka minal kitabi wa sunnati shahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang dikarang yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaid rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita akan membaca dari muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Berkata Syekh Muhammad Jamil Zaid rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya ini, Khudh aqidatak minal kitabi wa sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Syekh Muhammad Jamil Zaid rahimahullah ta'ala memulai kitab ini dengan sebuah muqaddimah, khutbatul hajah di awalnya, memuji kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan seterusnya sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala, amma ba'd. Fa hadhihi as'ilatun hammatun fil aqidah. Kitab ini adalah kitab yang berisi pertanyaan-pertanyaan penting. Kitab Aqidataka minal kitabi wa sunnah ini merupakan kitab yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penting fil aqidah, dalam permasalahan akidah. Sehingga nanti kitab yang akan kita baca ini yang bertemakan akidah ini, bentuk isinya itu tanya jawab. Ini kitab ini berisi pertanyaan-pertanyaan penting seputar masalah akidah, disuguhkan oleh Fadilatul Syekh berupa soal jawab agar memudahkan kita untuk memahami permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, terkhusus dalam masalah akidah. Fahadi as'ilatun hammatun fil aqidah. Kitab ini berisi pertanyaan-pertanyaan penting dalam atau terkait masalah akidah. Ujibu 'alaiha ma'adzikri dalil. Yang aku jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan disertai dalil minal Qur'an wal hadis, yang berasal dari Al-Quran dan hadis, as-sunnah as-sahihah. Kitab ini berjudul Khudh aqidataka minal kitabi wa sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Dari sini ada sebuah pembahasan terkait dengan tema ini, bahwasanya sumber akidah kita, sumber keyakinan kita yang berbicara tentang Allah tabaraka wa ta'ala, yang berbicara tentang keimanan, maka akidah seorang muslim diambil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, diambil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW. Dan ini merupakan prinsip yang dipegang oleh ahli sunnah dari zaman ke zaman, bahwa akidah, keyakinannya, perkara-perkara gaib terkait dengan akhirat, berbicara tentang Allah, tentang kenabian, tentang hari kiamat dan lain sebagainya, itu diambil dan diyakini, diambil sumbernya berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Para ulama yang lain, para ulama ahli sunnah, mereka mengatakan, sebagian mereka, bahwa sumber akidah Islamiyah itu diambil
sunnah yang sahih, dan juga ijma' para ulama. Ijma'nya kaum muslimin, terkhusus ijma'nya para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga ini merupakan perkara yang sangat penting. Dari mana kita mengambil akidah kita, dari mana kita membangun keyakinan kita, dari mana kita mengambil keimanan kita terhadap Allah, terhadap negeri akhirat dan lain sebagainya dalam perkara-perkara iman, maka kita mengambil keyakinan tersebut, keimanan tersebut dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para sahabat Rasulullah SAW. Sebagian para ulama ahli sunnah, mereka hanya membatasi bahwa keyakinan itu, keimanan itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Sahih saja. Tidak menyebutkan dari ijma' para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka mengatakan karena ijma' pun tidaklah ijma' itu keluar, kesepakatan kaum muslimin itu keluar, kesepakatan para sahabat itu keluar, kemudian mereka bersepakat dalam sebuah keyakinan, itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga cukup hanya disebutkan sumber akidah Islamiyah diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah saja. Begitu, tanpa disebutkan ijma' para ulama. Sehingga dari sini, ini judul kita berjudul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Karena dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah itulah keyakinan kita, keimanan kita kemudian diambil. Dari sini dipahami bahwa iman seorang hamba, keyakinan seorang hamba ketika berbicara tentang Allah dan berbicara tentang rukun iman, maka tidak boleh diambil dari yang namanya akal pikiran. Misalkan seorang meyakini sesuatu tentang Allah, bahwa Allah begini dan begitu, meyakini tentang perkara-perkara lain, adanya ini, adanya itu, namun itu diambil bersumber dari akalnya, maka ini tidak diterima. Maka ini merupakan keyakinan yang batil yang menyimpang. Munculnya keyakinan-keyakinan yang batil yang menyimpang dari jalan yang lurus karena mereka menjadikan sumber keyakinan mereka selain dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka menjadikan akal pikiran mereka sebagai sumber untuk kemudian mengambil keyakinan-keyakinan mereka. Sebagian mereka lagi menjadikan perasaannya semata sebagai sumber utama dalam mengambil keyakinan, keimanan. Maka oleh karenanya ahlu sunnah wal jamaah, akidah Islamiyah, keyakinan yang benar, keimanan yang benar hanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah saja. Tidak diambil dari apapun itu, tidak diambil dari akal pikiran manusia, tidak diambil dari perasaan-perasaan manusia. Bahkan sebagian orang mereka mengatakan bahwasannya termasuk juga sumber pengambilan keyakinan dan keimanan juga adalah dari ilham-ilham yang mereka dapatkan, dari wangsit-wangsit yang mereka dapatkan. Ketika di malam hari mereka menyendiri, kemudian mereka mendapatkan bisikan, mendapatkan ilham, mendapatkan wangsit yang berkaitan dengan alam ghaib. Sebagian mereka menjadikan wangsit-wangsit, ilham-ilham itu sebagai sumber pengambilan keyakinannya. Ketika berbicara tentang hal yang ghaib, maka hal yang ghaib itu merupakan sesuatu yang harus diimani. Kalau seseorang kemudian berbicara tentang perkara ghaib, dia mengambil informasi tersebut dari ilham-ilham, dari wangsit-wangsit yang didengarnya, yang dia dapatkan di malam hari, maka ini merupakan keyakinan yang batil. Karena berbicara tentang masalah gaib harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ini merupakan pelajaran penting bahwa akidah kita diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih saja. Tidak diambil dari wangsit-wangsit, tidak diambil dari bisikan-bisikan yang kemudian terdengar di telinga kita, tidak diambil dari mimpi-mimpi, tidak juga diambil dari akal pikiran semata, tidak diambil dari perasaan-perasaan semata, tidak. Namun harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa saja yang berbicara tentang masalah keimanan, siapa saja yang berbicara tentang masalah gaib, kemudian dia berbicara bersumber dari bisikan-bisikannya, bersumber dari wangsit-wangsit yang katanya dia dapatkan selama bersemedi dan sebagainya, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Karena ilham, wangsit bukanlah sumber pengambilan keyakinan kita. Dan ini harus dipahami dengan baik dan harus dipegang kuat-kuat. Karena belakangan muncul orang-orang yang semacam ini, berbicara tentang masalah gaib dan lain sebagainya, berbicara tentang alam ini, alam ini, alam ini, namun dia dapatkan dari wangsit, namun dia mendapatkan hal tersebut dari bisikan-bisikannya, namun dia dapatkan hal tersebut dari akal pikirannya semata, tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kitab ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penting terkait dengan akidah, yang kemudian dijawab oleh Syekh Muhammad bin Jabir Zainu. Dijawab yang jawabannya tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih.
liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawab. Aku sebutkan jawaban-jawaban seputar pertanyaan terkait dengan akidah itu yang bersumber dengan disebutkannya Al-Quran dan Sunnah, agar pembaca itu merasa tenang hatinya terhadap benarnya jawaban. Kalau berbicara masalah keimanan, jawabannya harus benar. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa jawaban ini benar? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lianna aqidatat tauhid asasu sa'adatil insani fid dunya wal akhirah. Karena akidah tauhid yang dimiliki oleh seorang hamba ini merupakan asas pokok, ini merupakan asas prinsip, ini merupakan asas dasar sa'adatil insani fid dunya wal akhirah. Asas dasar dia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seorang berbahagia hidupnya di dunia dan akhirat karena benarnya akidah yang diyakininya. Dan benarnya akidah yang diyakininya ini akan berpengaruh pada semuanya. Seorang itu bisa termotivasi rajin ibadah karena apa? Karena keyakinannya yang benar terhadap negeri akhirat, karena keyakinannya yang benar terhadap Allah Taala. Seorang bisa malas ibadah itu kenapa? Karena keyakinannya yang kurang tepat, ragu akan negeri akhirat, atau tidak mengetahui atau tidak mengilmui tentang negeri akhirat, tidak mengilmui tentang surga dan neraka, sehingga dia malas beribadah. Kalau seorang itu benar-benar yakin, yang keyakinan itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan negeri akhirat, dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Taala. Kenapa seorang itu dengan mudah meninggalkan perkara-perkara negeri akhirat, kemudian dia lebih mendahulukan dunia? Karena akidahnya, karena keyakinannya. Kenapa kemudian seorang itu mudah untuk berriba, menggunjing dan lain sebagainya? Karena keyakinannya, karena akidahnya. Kurangnya keyakinannya, kurangnya keimanannya bahwa Allah Taala itu melihat dirinya. Sehingga pentingnya akidah yang benar yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, karena dapat memberikan dampak dan pengaruh dalam segala kehidupan kita. Dan ini merupakan landasan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita berbicara tentang Allah Taala, tentang perbuatan-perbuatannya, tentang sifat-sifatnya, tentang zat Allah Taala, tidaklah diambil kecuali diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berbicara tentang perkara yang lain, berbicara tentang negeri akhirat, berbicara tentang padang mahsyar, berbicara tentang hari risalah dan sebagainya, maka tidaklah diambil kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena kita hanya meyakini saja hal tersebut, dan kita kemudian tidak bisa membuat sendiri dari akal dan perasaan kita, sehingga akidah seorang hamba diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian kita mengetahui sebuah akidah itu, keyakinan itu merupakan keyakinan yang benar atau tidak. Timbangannya adalah diambil dari mana keyakinan ini? Timbangannya adalah diambil dari mana akidah ini? Dari Al-Quran dan Sunnah atau bukan Al-Quran dan Sunnah? Kalau itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka itu adalah akidah yang benar secara global begitu. Baik, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah dengan atau bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut sehingga kita bisa mengatakan bahwa akidah ini adalah akidah yang benar. Bagaimana kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa keyakinan ini, pembicaraan ini terkait dengan keimanan merupakan keyakinan yang benar? Maka yang namanya Al-Quran dan Sunnah itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika berbicara tentang keimanan, bukan berarti kemudian ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian seorang itu menerangkannya sendiri, memahaminya sendiri, kemudian menyimpulkan, oh yang namanya Allah Taala itu begini dan begini. Dari hasil dia memahami sendiri, tidak. Akidah yang benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang Al-Quran dan Sunnah ini dipahami dengan benar oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga kalau ada sebuah keyakinan berbicara tentang masalah lain, berbicara tentang Allah Taala yang katanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah, namun ternyata Rasulullah dan para sahabatnya tidak memahami sebagaimana yang orang ini pahami, maka itu merupakan keyakinan, keimanan yang batil yang menyimpang dari jalan yang lurus. Rasulullah Taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapa yang menyelisih Rasulullah SAW setelah jelas gamblang kebenaran itu baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian
menyelimuti Jahannam. Maka akan kami biarkan dia terombang-ambing dalam kesesatannya, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam wa sa'at masira. Dan neraka Jahannam itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Perhatikanlah bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan Rasulullah dan jalannya para sahabat Rasulullah SAW sebagai timbangan tolak ukur kebenaran, timbangan tolak ukur keyakinan, akidah, iman yang benar. Kalau ada orang yang kemudian dia berbicara tentang masalah gaib, katanya diambil dari Al-Quran, katanya diambil dari Sunnah, namun pemahaman tersebut tidak dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka keyakinan tersebut, keimanan tersebut tertolak. Karena Allah Taala kemudian memperingatkan bagi orang-orang yang menyelisih jalannya Rasulullah dan menyelisih jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga dari mana akidah seorang muslim itu diambil? Jawabannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dari mana keimanan, keyakinan seorang muslim itu diambil? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini kemudian dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka melihat langsung bagaimana ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Karena para sahabat mengerti betul apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan sabdanya. Dan ini pun adalah jaminan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Siapa yang hidup sepeninggalku kelak, mereka atau dia akan lihat perselisihan yang sangat banyak. Ketika Rasulullah SAW wafat, perselisihan akan banyak sekali muncul. Perselisihan dalam masalah akidah muncul, perselisihan dalam masalah fikih pun muncul, perselisihan yang lainnya pun banyak bermunculan. Terkhusus dalam masalah akidah, dalam masalah akidah pun banyak perselisihan di dalamnya. Perselisihan antara yang hak dengan yang batil. Bagaimana kita mengetahui bahwa akidah yang hak adalah ini? Bagaimana kita mengetahui bahwa keimanan yang hak adalah ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha binawajid." Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW. Gigitlah erat-erat dengan gigi geram kalian. Kata Rasulullah SAW. Itulah pesan dari Rasulullah SAW kepada kita. Ketika melihat banyaknya keyakinan-keyakinan yang nyeleneh yang muncul, banyaknya keyakinan-keyakinan yang muncul berbicara tentang masalah hal yang gaib, berbicara tentang masalah keimanan, berbicara tentang malaikat, berbicara tentang iblis, berbicara tentang Allah dan lain sebagainya. Dan kita dapati banyak keyakinan-keyakinan terkait dengan masalah gaib itu bermunculan di era kita terutama. Di sana ada orang-orang yang kemudian menjadikan keyakinannya adalah ucapan imamnya. Sebagian mereka yang berkeyakinan bahwa imam-imam mereka, ulama-ulama mereka itu menguasai bagian utara, itu menguasai bagian timur, itu menguasai matahari, itu menguasai rembulan. Ada di antara mereka begitu. Di antara mereka ada yang berkeyakinan pula keyakinan-keyakinan yang batil, yang menurut mereka bahwasanya imam-imam mereka itu kemudian suci, terbebas dari namanya dosa dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan keyakinan-keyakinan yang batil yang tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pembahasan pertama oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Pembahasan pertama adalah haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas para hambanya. Apa hak Allah Taala atas hambanya? Kemudian dikatakan di sini dalam bentuk soal jawab, limadza khalaqana Allah? Kenapa Allah Taala menciptakan kita? Ini poin pentingnya, ini pembahasannya. Jamaah rahimahullah, bahwasanya perlu diingat bahwa kriteria atau akidah Islamiyah itu sifatnya transparan. Dalam artian tidak ada di sana yang namanya ini akidahnya orang-orang khusus, ini akidahnya orang-orang awam. Bahwasanya akidah kita ini transparan, siapapun bisa mengeceknya, siapapun bisa menilainya, karena kita mengambil akidah ini dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagian orang, sebagian sekte, sebagian firqah, sebagian kelompok, mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang batil. Mereka mengatakan bahwa akidah kami ini khusus, tidak diperuntukkan untuk kalian. Akidah kami khusus, sehingga kemudian mereka berbicara tentang masalah surga dan neraka sesuai dengan hawa nafsunya dan lain sebagainya.
kita diciptakan? Itu pertanyaannya. Dan ini pun seharusnya seorang muslim harus bertanya terkait dengan hal semacam ini. Kenapa Allah Taala menciptakan kita di dunia? Kenapa kita terlahir di dunia? Untuk apa kita hidup di sini? Apakah hanya sekedar makan, minum, kemudian beraktivitas, bekerja pagi, pulang sore dan lain sebagainya, kemudian berjumpa dengan Allah Taala begitu selesai? Maka kemudian dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu menjawab, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Kita diciptakan oleh Allah Taala untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Perhatikan kalimat yang singkat yang kalau kita membaca kita rasanya akan meremehkan kalimat ini. Pertanyaan, untuk apa kita diciptakan? Ya jelas untuk ibadah kepada Allah. Kalimat-kalimat yang remeh sekali, kalimat-kalimat yang ringan, namun harus dipahami dengan baik. Dalam hal ini saja ada di antara kaum muslimin yang kemudian tidak memahaminya dengan baik. Ketika hal ini kita anggap ringan, remeh, kita diciptakan oleh Allah yang untuk beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya. Setiap dari kita yang hadir di sini memahami hal itu dan sangat ringan sekali kalimat tersebut. Namun sebagian kaum muslimin mereka tidak paham kenapa mereka diciptakan. Bahkan mengontar dari mereka, kita ini hidup di dunia harus mengetahui apa tujuan dan tugas kita. Akhirnya mereka mencari jalan tersebut sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Di antara mereka ada yang kemudian berdiam diri, banyak berzikir dengan zikir-zikir yang mereka kemudian lakukan. Di antara mereka ada yang bersemedi di gua-gua. Di antara mereka ada yang kemudian melakukan hal-hal di tengah keheningan malam dan sebagainya, demi untuk mencari sebenarnya mereka diciptakan untuk apa. Sebagian kaum muslimin ada yang sampai begitu. Mereka tidak tahu tujuan diciptakan untuk apa. Padahal kalau kita ditanya, kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Jawaban yang sederhana dan simpel dan sangat ringan sekali. Namun sebagian kaum muslimin mereka tidak tahu mereka diciptakan untuk apa, sehingga akhirnya mereka pun mencari tahu untuk apa sebenarnya mereka diciptakan. Sebagian mereka mengatakan bahwa kita ini diciptakan untuk mengenal diri kita sendiri. Mereka mengistilahkan untuk mengenal jati diri, katanya begitu. Dan juga setelah itu untuk mengenal Allah Taala. Jauh-jauh mereka lakukan selama 20 tahun bersemedi hanya untuk kemudian mendapatkan kalimat tersebut. Apakah kalimat ini benar? Kita katakan kalimat ini adalah kalimat yang batil. Kita diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita diciptakan agar tidak menyekutukan Allah Taala, bukan untuk mengenal siapa diri kita, bukan untuk mengenal jati diri kita. Tidak ada yang mengatakan demikian. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwasanya ketika ada pertanyaan di wawancara ini, kita ini sebenarnya diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa? Kita ini diciptakan di sini tugasnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Sebagian mereka mengatakan bahwasanya masing-masing kita ini punya tugas dan peran masing-masing. Ada yang diciptakannya untuk jadi ini, ada yang diciptakannya untuk jadi ini. Jawaban mereka jawaban yang melantur. Dari mana itu berasal? Dari mana tahu kalau Allah Taala kalau Rabb kita menciptakan kita untuk tugas A, B, C dan sebagainya? Tidaklah mereka mengeluarkan itu semua kecuali berasal dari akal pikirannya sendiri. Tidaklah itu keluar dari ucapan mereka kecuali itu berasal dari perasaannya. Padahal sangat mudah dan simpel sekali. Kenapa kita diciptakan di sini? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Taala dan tidak menyekutukannya. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa tujuan kita adalah itu? Dari Al-Qur'anul Karim yang mengatakan hal tersebut. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka jin dan manusia itu beribadah hanya kepadaku. Itu tujuan diciptakannya kita. Ketika kita mampu mengetahui hal ini pertama, dan juga ketika kita mampu memahami hal ini bahwa kita diciptakan di sini untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, maka ini merupakan nikmat yang besar. Kan sebagian kaum muslimin, coba perhatikan, mungkin nanti kita di luar sana berjumpa dengan orang-orang semacam ini. Sebagian mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan. Bahkan mereka itu sampai mencari tahu untuk apa mereka diciptakan. Kalau kita tanpa mengeluarkan usaha dan tenaga, sebagian mereka itu ketika muncul pertanyaan dalam benaknya, untuk apa sebenarnya saya dilahirkan di dunia? Untuk apa sebenarnya saya diciptakan di dunia? Mereka mencari jalan tersebut, sampai pergi ke goa-goa, sampai pergi ke sana ke sini, ke pinggir pantai dan sebagainya, berpuluh-puluh tahun. Sampai kita pernah mendapati ada orang yang 40 tahun mencari jawaban untuk apa dia diciptakan. Kemudian di akhir usianya tersebut dia mengatakan
bahwa kita ini diciptakan punya tugas masing-masing. Saya tugasnya melatih orang untuk bersemedi. Subhanallah, 40 tahun dihabiskan hanya untuk bersemedi, cari wangsit, untuk mengetahui jawaban untuk apa kita diciptakan. Kita yang hadir di sini beberapa detik saja, kita langsung tahu bahwa kita diciptakan. Yang jawaban itu bersumber dari Rabb kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita. Maka yang paling tahu untuk apa kita diciptakan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala manakala kita diberikan ilmu terkait dengan hal ini. Bersyukurlah kepada Allah manakala Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita terhadap hal ini. Dan ini pun merupakan modal dasar. Kalau nanti kita bertemu dengan orang-orang yang belum menemukan jalannya, kalau nanti kita berjumpa dengan orang-orang yang belum mengetahui tujuan kenapa mereka diciptakan, maka kita katakan kepada mereka, bukankah kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Seorang muslim ini pasti akan mengatakan, iya. Kalau begitu untuk menemukan jawaban untuk apa kita diciptakan sangat mudah. Tinggal dilihat saja apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan menerangkannya kepada kita? Iya. Cari saja dalam Al-Quran. Tidak perlu kemudian bersemedi sekian puluh tahun lamanya. Tidak perlu pergi melanglang bulana, safar ke sana kemari, hanya untuk mencari jati diri kata mereka. Hanya untuk mengetahui, mencari jawaban untuk apa mereka diciptakan. Dan ini ada sampai detik ini orang-orang yang kemudian tidak mengetahui jawaban tersebut. Kita dengan mudahnya hal tersebut ibarat sesuatu yang sangat ringan sekali untuk kita pahami. Baik, ini merupakan nikmat sekali. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya adalah agar kiranya hambanya tersebut beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Itu merupakan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita tunaikan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kewajiban Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang beribadah hanya kepadanya, bagi orang-orang yang tidak menyekutukannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian memasukkannya ke dalam surga. Hak Allah adalah kita harus beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya sama sekali. Dan bagi orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sama sekali, maka sudah selayaknya ia mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dijauhkan dari api neraka. Ini pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang remeh, pertanyaan yang kita sudah menghafalnya dan sebagainya. Namun ingatlah, di antara kaum muslimin ada yang tidak memahami hal ini. Di antara mereka muncul pertanyaan ini, namun tidak menemukan jawabannya. Bayangkan berpuluh-puluh tahun mencari jawaban ini saja tidak ketemu. Terfikir dalam benak kita, gampang sekali tinggal cari dalam Al-Quran, baca Al-Quran dari awal sampai akhir akan ketemu. Tapi ini sampai pergi ke sana kemari dan lain sebagainya demi untuk mencari jawaban untuk apa dan tujuan diciptakannya dia. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya kita diciptakan tujuannya untuk mengenal jati diri. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwasanya kita ini diciptakan untuk mengerti tugas kita di dunia karena tugas kita berbeda-beda. Tugas kita sama semuanya, beribadahnya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Setelah itu yang kedua, tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cara mengenalnya pun aneh-aneh lagi. Ada yang mereka kemudian berdiam diri di goa-goa, di air terjun. Itu cara mereka, di antara mereka yang kaum muslimin begitu. Untuk mengenal Allah katanya, untuk mengenal Rabb-nya. Sangat mudah sekali mengenal Allah. Baca Al-Quran Karim, Allah mengkhabarkan siapa dirinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan siapa dirinya. Siapakah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, banyak sekali. Kenapa kita harus kemudian membuang-buang tenaga kita mencari pergi ke gunung-gunung, pergi ke pinggir pantai dan sebagainya demi untuk bisa sampai mengenal Rabb kita? Padahal bukan di sana tempatnya. Itu pertanyaan. Kemudian soal yang kedua, ma hiya ibadah? Setelah kita mengetahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu menyebutkan ma hiya ibadah. Kita ini tiap hari ibadah, sholat, baca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, mengerjakan ibadah-ibadah. Ibadah itu apa? Dan kita pun sering mendengar para khatib menyampaikan beribadahlah hanya kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, simuktal ibadahnya dan sebagainya. Ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Maka disebutkan di sini al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbu Allahu minal aqwali wal af'al. Yang namanya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai dari ucapan dan perbuatan. Maka ibadah adalah sesuatu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala
cintai dari ucapan dan perbuatan, itu merupakan ibadah. Maka segala sesuatu yang Allah cintai, baik itu berupa ucapan dan perbuatan, maka itu disebut ibadah. Sholat ibadah karena sholat merupakan sesuatu yang Allah Taala cintai. Bersedekah karena Allah Taala itu merupakan ibadah, karena sedekah itu merupakan sesuatu yang Allah Taala cintai. Sehingga yang namanya ibadah itu luas maknanya. Dan ingat bahwa kita tidak boleh memalingkan ibadah ini kepada selain Allah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Taala itu merupakan ibadah, baik berupa ucapan atau perbuatan. Jadi untuk mengetahui sebuah ibadah atau bukan itu tinggal dilihat, apakah Allah mencintai perbuatan ini atau tidak? Apakah Allah mencintai ucapan ini atau tidak? Kalau iya, maka itu merupakan ibadah. Dan seorang hamba tidak bisa mengklaim bahwa yang dilakukannya adalah ibadah kecuali dia harus mendatangkan dalilnya, buktinya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau kita mengklaim misalkan ini merupakan ibadah, maka tandanya bahwa perbuatan yang kita lakukan ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Taala. Sesuatu yang dicintai oleh Allah harus ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, bukti bahwa Allah yang memang mencintai hal tersebut. Maka ini disebut dengan ibadah. Maka ibadah tidak terbatas pada sekedar membaca Al-Quran. Ibadah tidak sebatas hanya sekedar kemudian berzikir saja, tidak. Namun ibadah itu lebih umum lagi cakupannya. Segala sesuatu yang Allah cintai dari ucapan dan perbuatan, maka itu disebut dengan ibadah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kad-du'ai was-salati wadz-dzabhi wa ghairiha. Semisal yang namanya ibadah itu adalah doa. Kita berdoa kepada Allah itu merupakan ibadah. Doa tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Doa meminta hanya kepada Allah Taala saja. Maka tidak boleh meminta kepada selain Allah. Karena meminta kepada selain Allah tandanya kita memberikan ibadah itu untuk kepada selain Allah Taala. Sehingga kalau kita ingin meminta, kalau kita ingin berdoa hanya kepada Allah Taala. Tidak boleh ditujukan kepada para malaikat, minta kepada Jibril, tidak boleh. Karena itu tandanya kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, sekalipun Jibril alaihissalam. Tidak boleh berdoa meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kemudian berdoa meminta kepada wali fulan atau syekh fulan dan sebagainya. Karena itu tandanya kita memberikan ibadah kepada selain Allah Taala. Karena doa termasuk ibadah. Yang namanya ibadah bukan hanya sekedar sujud saja, tidak. Doa ibadah, sholat ibadah, bersedekah ibadah, membaca Al-Quran ibadah, istighatsah ibadah, kemudian berharap ibadah, cinta ibadah, takut ibadah. Itu merupakan semuanya ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar sujud saja kepada misalkan Allah, atau misalkan seorang itu sujud kepada pohon, berarti tandanya dia menyekutukan Allah. Kenapa? Karena dia beribadah kepada selain Allah. Ibadah maknanya bukan hanya sujud. Karena ibadah banyak macamnya, banyak ragamnya dan sebagainya. Sehingga tidak boleh rasa harap ini kemudian ditujukan kepada selain Allah. Tidak boleh harap kita lebih besar kepada makhluknya dibandingkan kepada Allah Taala. Karena tandanya kita memalingkan ibadah kepada selain Allah Taala. Dan ini harus dipahami. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Taala Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsinya bahwa Allah Taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala berfirman di dalam hadis qudsinya, "Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai lebih dari apa yang kuwajibkan kepadanya." Dan ini semua merupakan ibadah. Segala apa yang Allah wajibkan ibadah. Sholat kita adalah ibadah, sembelihan kita merupakan ibadah. Sehingga jangan dikira bahwa ketika kita menyembelih hewan ternak untuk selain Allah Taala itu bukan ibadah, itu merupakan ibadah. Sehingga kalau seorang kemudian membangun jembatan, membangun rumah, kemudian dia menyembelih ayam cematilah, atau menyembelih hewan misalkan kambing, atau menyembelih kerbau dan lain sebagainya, kemudian dia taruh di pojok-pojok rumahnya, kemudian taruh dia di bawah jembatan. Apa yang dilakukan ini merupakan ibadah. Dan ibadah tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Taala saja. Kalau apa yang tadi dilakukan oleh seorang
Lah saya kan cuma nyembelih, saya tidak sujud kepada jin-jin yang ada di dalam rumah itu. Saya kan tidak sujud kepada jin penunggu jembatan itu. Ini kan cuma nyembelih saja, hanya bentuk rasa syukur kepada jin yang menunggu di sana. Ini merupakan ibadah. Ketika kemudian kita berikan sembelihan-sembelihan tersebut kepada penghuni-penghuni itu, maka tandanya kita memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena namanya ibadah bukan hanya sujud saja. Sembelihan hewan kita merupakan ibadah, sehingga tatkala kita menyembelih, kita harus membaca bismillah, sebut nama Allah Taala di sana. Yang namanya sholat kita ibadah, sehingga itu semua tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Taala. Itu yang disebut dengan ibadah. Kemudian berikutnya, Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu menerangkan, kita sudah mendapatkan 2 poin utama untuk apa kita diciptakan. Bersyukurlah kepada Allah Taala. Di sana ada orang yang untuk mencari jawaban itu sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Sudah begitu tidak mengetahui jawabannya, sudah begitu salah lagi jawabannya. Kita dengan duduk di sini beberapa menit sudah mendapatkan jawaban yang benar. Kemudian yang kedua, kita telah mengetahui hakikat ibadah. Maka ibadah bukan hanya sujud, namun segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi itu merupakan ibadah. Segala yang Allah Taala wajibkan itu merupakan ibadah, bukan hanya sekedar sujud saja. Bahkan menyembelih pun termasuk ibadah. Sehingga tidak boleh diperuntukkan kepada jin-jin dan lain sebagainya, karena ini tandanya menyebutkan Allah Taala. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Taala? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Taala? Apakah menurut akal pikiran kita? Apakah menurut perasaan kita dan lain sebagainya? Maka dijawab oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu, kama amaranallahu wa rasuluhu. Kita beribadah kepada Allah Taala sebagaimana yang Allah Taala perintahkan dan yang Rasulnya SAW perintahkan. Kita beribadah sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya SAW. Tidak boleh kita kemudian membuat tata cara ibadah yang baru. Cara kita ibadah kepada Allah adalah dengan mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah dan bimbingan Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah. Cukup ikuti saja, bukan dengan membuat-buat sendiri. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Ini dalil bahwa bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, caranya ya dengan sesuai dengan apa yang Allah Taala dan Rasulnya perintahkan. Mana dalilnya? Di dalam surat Muhammad ayat 33, Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbulin. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lihat bagaimana setiap pertanyaan-pertanyaan itu Syekh jawab dengan ayat Al-Qur'an hadis, ayat Al-Qur'an hadis. Karena ini merupakan akidah, karena ini merupakan keimanan, karena ini merupakan keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Yang keyakinan tersebut diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tahu dari mana kalau kita diciptakan hanya untuk beribadah dan tidak menyebutkannya? Dari Al-Quran dan Sunnah. Tahu dari mana kalau ibadah itu adalah ini dan itu? Dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Taala menjelaskannya. Bukti bahwa tadi sembelihan itu termasuk ibadah. Dari sini difahami bahwa ibadah bukan hanya sekedar sujud saja. Ibadah itu harus sesuai perintah Allah dan Rasulnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bolehkah kita karena kita saking gembiranya kemudian kita membuat ibadah-ibadah sendiri? Jawabnya tidak boleh. Karena Allah dan Rasulnya telah menetapkan hal tersebut, yaitu kita beribadah hanya dengan tuntunan perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada dasarnya dari syariat ini, maka itu tertolak, kata Rasulullah SAW. Sewakal apapun kita melakukan ibadah, kalau ibadah tersebut tidak ada tuntunannya, tidak ada bimbingannya, tidak ada dasarnya, maka tertolak. Bukan hanya tertolak, dia mendapatkan dosa dan terancam dengan neraka. Sehingga tidak main-main. Bagaimana cara beribadah? Tidak ikuti saja perintah Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kemudian seorang itu berinovasi dalam hal ibadah. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, pertanyaan yang keempat, hal na'budullaha khaufan wa tama'an? Apakah kita beribadah kepada Allah karena takut dan karena rasa harap? Apakah
na'budu kadzalik. Kita beribadah kepada Allah Taala disertai dengan rasa takut dan rasa harap. Dan ini penting sekali. Sebagian muslimin, sebagian kaum muslimin mereka mengatakan bahwasanya tidak mengapa diri itu masuk ke dalam neraka selagi aku mendapatkan keridhaan Allah Taala. Sebagian mereka lagi mengatakan bahwa yang hakikat ikhlas adalah itu cinta, benar-benar cinta kepada Allah Taala. Kalau seorang itu beramal karena mengharapkan surga dan karena takut dari neraka, ini tanda bahwa dia berikhlas, kata mereka. Yang namanya ikhlas itu adalah engkau beramal karena cinta kepada Allah Taala, karena engkau cinta kepada Allah Taala, bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut dari neraka. Maksud mereka begitu. Sehingga bagi mereka yang namanya ibadah itu harus dilandasi dengan kecintaan kepada Allah saja, titik. Tidak boleh kemudian disisipi rasa harap dan rasa takut. Tidak boleh disisipi rasa harap ingin mendapatkan surga. Tidak boleh disisipi dalam ibadah itu takut dari api neraka. Kata sebagian mereka begitu. Maka kita katakan kita beribadah kepada Allah harus dilandasi karena rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Tidak hanya bermodal cinta saja. Tidak hanya kemudian bermodal cinta, kemudian sampai terucap, kalaupun kita dimasukkan dalam api neraka tidak mengapa. Yang penting Allah cinta dan ridho kepadaku. Subhanallah, tidak begini syarat ini mengajarkan. Kita beribadah kepada Allah di atas landasan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Taala. Qala ta'ala, mana dalilnya? Kalau kita beribadah kepada Allah ini harus dilandasi rasa takut dan rasa harap. Allah Taala berfirman, yasiful mu'minin, mensifati orang-orang yang beriman. Allah Taala sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, mensifati orang-orang yang beriman. Allah Taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 16, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ketika mensifati orang-orang yang beriman, Allah Taala mengatakan yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, bahwasanya mereka beribadah kepada Allah Taala dengan disertai rasa takut dan rasa harap. Ini tanda bahwa beribadah kepada Allah Taala itu dilandasi dengan rasa takut dan rasa harap. Tidak cukup hanya rasa cinta saja. Sehingga kelirulah, batillah ucapan orang-orang yang mengatakan yang namanya ikhlas itu, yang namanya ikhlas dalam ibadah, manakala engkau tak mengharapkan surga, manakala engkau tak takut dari azab neraka. Maksudnya bukan ditantang, bukan, namun engkau hanya karena dilandaskan dengan cinta saja kepada Allah. Ketika ibadahmu masih menginginkan iming-iming surga, masih menginginkan iming-iming agar dijauhkan dari api neraka, tandanya kau belum ikhlas, tandanya kau tidak ikhlas. Maka ini merupakan keyakinan yang batil. Kok bisa mengatakan semacam ini? Mana dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Padahal Allah sendiri yang mensifati orang-orang yang beriman kepadanya bahwa mereka ini beribadah kepada Allah dengan disertai rasa takut dan rasa harap. Ini dalil dari Al-Quran Karim. Kemudian Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, berdoa. Rasulullah SAW berdoa, as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku meminta kepada Allah Taala surga dan aku minta perlindungan kepada Allah Taala dari azab neraka. Bahkan di antara doa yang dianjurkan yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum salam dalam sholat ada doa ini. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum salam di tahiyat terakhir adalah as'alullah al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu doanya. Rasul kalau kita tanya apakah Rasulullah SAW ibadah itu ikhlas atau tidak, pasti kita akan mengatakan Rasul ibadah pasti ikhlas. Dan lihatlah keikhlasan Rasulullah dalam beribadah. Apa yang dimintanya? Surga. Apa yang ditakutinya? Neraka. Apakah orang yang meminta surga dan dijauhkan dari neraka tanda bahwa dia tidak ikhlas? Rasul bagaimana? Apa kita ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rasul itu menunjukkan bahwa Rasul tidak ikhlas dalam ibadah? Sehingga orang yang mengklaim, orang yang mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu kalau masih mengharapkan surga, kalau masih takut dengan azab neraka dan dia tidak ikhlas, maka ucapannya adalah ucapan yang batil. Maka ucapannya adalah ucapan yang keliru. Karena Rasulullah SAW saja pun di dalam doanya, di dalam sholatnya pun meminta surga dan juga dijauhkan dari api neraka kepada Allah Taala. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting sekali harus dipahami. Barangkali nanti di antara kita berjumpa dengan orang-orang semacam ini, jadi kita tahu jawabannya. Karena kita memang pernah mendapat orang semacam ini dulu. Dari masa-masa saya ada yang mengatakan begitu. Yang namanya ikhlas itu manakala engkau ibadah itu bukan mengharapkan surga dan takut dari neraka, bukan. Tapi benar-benar karena cinta, mengharapkan ridhonya saja, titik.
ingin nanti dimasukkan ke dalam neraka tidak masalah. Yang penting Allah ridho, jadinya begitu melangkur. Bahkan sebagian mereka, imam mereka sampai mengatakan, kalau aku ditakdirkan masuk ke dalam neraka, aku ridho. Aku akan minta kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala kemudian menjadikan tubuh itu besar seluruh neraka, hingga tidak ada hamba-hamba yang masuk ke dalam neraka. Ucapan-ucapan yang sangat berbahaya sekali begini. Orang mukmin mengharapkan surga, masuk ke dalam surga, tidak kemudian mengatakan hal semacam ini. Dan ini harus dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya dalam bab ini, yaitu hak Allah atas hambanya adalah ma huwal ihsanu fil ibadah. Ma huwal ihsanu fil ibadah. Apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Ada istilah ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah itu apa? Kemudian Fadilatul Syekh mengatakan, al-ihsanu huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Yang namanya ihsan, seorang yang muhsin, seorang yang memiliki sifat ihsan adalah muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Ketika merasa diawasi oleh Allah Subhanahu dalam ibadah. Tingkatan tertinggi dalam ibadah adalah ihsan. Kalau seorang itu sampai tingkatan ini, maka subhanallah, dia mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan di sana. Apa itu ihsan? Apa itu tingkatan ihsan? Ihsan adalah merasa diawasi dalam ibadah. Dan ini perlu dilatih. Kalau Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fil sajidin." Allah tabaraka berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219, bahwasanya Dia Allah tabaraka wa taala yang melihat engkau manakala engkau berdiri dan melihat engkau bergerak dalam sujudmu. Itu tabaraka Allah tabaraka wa taala. Sehingga dari sini yang namanya ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala dalam ibadah. Dan ini harus dilatih. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan adalah engkau beribadah kepadanya seakan-akan Dia melihatmu. Yang namanya ibadah adalah, yang namanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah tabaraka wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah tabaraka wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak dapat mewujudkan hal semacam itu, engkau tidak bisa membuat dirimu seakan-akan melihat Allah, maka ingatlah bahwa Allah tabaraka wa taala melihatmu. Dan seorang harus berupaya untuk sampai kepada tingkatan ihsan ini. Ketika dia beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah tabaraka wa taala, seakan-akan dia merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala, dan Allah memang mengawasi kita. Dan hadirkan rasa tersebut sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar secara totalitas kita kerjakan untuk Allah tabaraka wa taala dan tidak bermain-main. Hanya saja kadang kita ibadah pun masih bermalas-malasan, ingin cepat-cepat selesai, sholat pun ingin cepat selesai dan sebagainya. Dan ini merupakan sesuatu yang harus dilatih. Ini merupakan 5 pertanyaan yang terdapat dalam bab ini, yaitu hakullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan masuk nanti dalam bab yang baru, yaitu anwa'ut tauhid wa qawaidihi atau wa qawaiduhu, macam-macam tauhid dan faedah-faedahnya. Baik, itu akan kita sebutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang, dan juga kita akan menyebutkan nanti dalil-dalilnya dari macam-macam tauhid dan faedah-faedahnya tersebut. Ini merupakan kitab dasar, bahkan sangat dasar, mungkin diajarkan kepada anak SD pada hukum kali ini. Namun kita harus memahami akan isi poin penting dalam hal tersebutnya. Mungkin di antara kita tidak menemukan orang-orang semacam itu. Tapi kalau kita menemukan orang-orang semacam yang barusan kita sebutkan, kita akan merasakan bahwa tadi pertanyaan itu simpel, sederhana, ringan, namun ternyata sangat bermakna sekali. Jujur, pertanyaan-pertanyaan ini saja pun menurut saya pribadi sangat berharga ketika belakangan semacam ini. Karena di era belakangan ini kita menemukan orang-orang semacam ini. Kalau tahun-tahun yang lalu kita membaca hari ini biasa saja, membahas usul salah saya biasa saja, ucapan man rabbuka, siapa Rabbu adalah Allah dan sebagainya, biasa saja, mudah itu tinggal dibaca pun ngerti. Tapi saya pribadi sangat merasakan akan pentingnya pertanyaan-pertanyaan tadi, siapa Rabbu, untuk apa kau diciptakan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana, simpel, namun ternyata memang sangat bermakna. Karena di sana banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengerti bagaimana cara mengenal Rabbnya. Karena di sana banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengerti untuk apa tujuannya hidup di dunia, dan itu ada. Setelah kita berjumpa dengan orang-orang semacam ini, kita merasakan ternyata pertanyaan-pertanyaan sederhana itu memang sangat berbekas dan sangat berpengaruh dalam keimanan. Dan semoga kita pun merasakan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.